Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aziza Azhara Muntaha. Di video kali ini saya bersama teman-teman kelompok saya, yaitu kelompok 10 dari kelas C, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semester 1 akan menjelaskan materi mengenai cyber law. Bagi teman-teman sekalian yang ingin mengetahui lebih banyak lagi mengenai cyber law dan bagaimana sistem cyber law di Indonesia, tolong saksikan videonya sampai akhir ya. Sebelum memulai untuk membahas materi, marilah kita berkenalan dengan para anggota kelompok 10 terlebih dahulu. Saya Najwa Alfiana. Nama saya Arka Buminata. Saya Friski Paradipta. Perkenalkan, nama saya Aziza Azhara Muntaha. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai dengan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Najwa Alfiana. Baik, pada poin pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang cyber law. Pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi menyebabkan perubahan ekonomi, sosial, dan budaya secara signifikan yang berlangsung begitu cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet, seperti pencurian kartu kredit, hacking situs, menyadap transmisi data orang lain, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer. Selanjutnya adalah pengertian cyber law. Cyber law ada aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai saat online dan memasuki dunia cyber atau maya. Pada negara yang telah maju, dalam penggunaan internet atau elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, sehingga perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Arka. Terima kasih Saudari Naswa atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup cyber law. Menurut Jonathan Rosner, pada tahun 1997, beliau membagi ruang lingkup cyber law dalam beberapa hal. Di antaranya yaitu yang pertama ada copyright atau hak cipta, yang kedua ada trademark atau hak merek, yang ketiga ada defamation atau pencemaran nama baik, yang keempat ada hate speech atau penistaan, penghinaan atau fitnah, yang kelima ada hacking, viruses, dan illegal access, yaitu penyerangan terhadap komputer lain. Yang keenam ada regulation internet resource atau pengaturan sumber daya internet. Yang ketujuh ada privacy atau kenyamanan pribadi. Yang kedelapan ada data care atau kehati-hatian. Yang kesembilan ada criminal liability atau kejahatan menggunakan IT. Yang kesepuluh ada procedural issues yang meliputi yurisdiksi, pembuktian, penyelidikan, dan lain-lain. Yang ke-11 ada electronic contract atau transaksi elektronik. Yang ke-12 ada pornografi atau pornografi dan juga robbery, yaitu pencurian lewat internet. Yang ke-13 ada consumer protection, yaitu perlindungan konsumen. Dan yang ke-14 ada e-commerce dan juga e-government, yaitu pemanfaatan internet dalam keseharian. Selanjutnya yaitu tujuan cyber law. Cyber law sangat dibutuhkan, kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk di dalamnya kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Dengan kata lain, cyber law diperlukan untuk menanggulangi cybercrime. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Friski Paradipta Benfa. Oke, terima kasih Arka. Poin selanjutnya adalah asas-asas cyber law. Subjective territoriality menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan negara lain. Nationality menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Objective territoriality menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan negara. Universality menekankan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Protective principle menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara
untuk melindungi kepentingan negara lain dari kejahatan di luar wilayahnya yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Paswa nationality menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Poin selanjutnya adalah teori-teori cyber law. Berdasarkan karakteristik khusus yang terdapat dalam ruang cyber, maka dapat dikemukakan beberapa teori sebagai berikut. Teori yang pertama adalah the theory of the uploader and the downloader. Berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya kegiatan uploading dan downloading yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya. Misalnya, suatu negara dapat melarang setiap orang untuk melakukan uploading, kegiatan perjudian atau kegiatan perusahaan lainnya dalam wilayah negara, dan melarang setiap orang dalam wilayahnya untuk downloading kegiatan perjudian tersebut. Minnesota adalah salah satu negara bagian pertama yang menggunakan yurisdiksi ini. Teori kedua adalah the theory of law of the server. Pendekatan ini memperlakukan server di mana web page secara fisik berlokasi, yaitu di mana mereka dicatat sebagai data elektronik. Menurut teori ini, sebuah web page yang berlokasi di server pada Stanford University tunduk pada hukum California. Namun, teori ini akan sulit digunakan apabila uploader berada dalam yurisdiksi asing. Dan teori yang terakhir adalah the theory of international spaces. Ruang cyber dianggap sebagai the fourth space. Yang menjadi analogi adalah tidak terletak pada kesamaan fisik tetapi pada sifat internasional, yakni sovereign-less quality. Oke, baik. Poin selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Azizah. Ini saya akan menyampaikan materi mengenai cyber law di Indonesia. Inisiatif untuk membuat cyber law di Indonesia sudah dimulai sebelum tahun 1999. Fokus utamanya pada waktu itu adalah payung hukum yang general dan sedikit mengenai transaksi elektronik. Pendekatan payung ini dilakukan agar ada sebuah basis yang dapat digunakan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Karena sifatnya yang general, diharapkan rancangan undang-undang tersebut cepat diresmikan dan kita bisa maju ke hal yang lebih spesifik. Dalam perjalanannya, dikarenakan belum ada undang-undang lain yang mengatur hal ini di Indonesia, sehingga ada sebuah ide untuk memasukkan semuanya ke dalam satu rancangan. Nama dari RUU ini pun berubah dari pemanfaatan teknologi informasi ke transaksi elektronik menjadi RUU Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga melahirkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang sering kita sebut dengan UU ITE. Selanjutnya adalah contoh kasus cyber law. Salah satu contoh kasus dalam kejahatan cyber adalah kasus yang dialami oleh Wakil Ketua MPR periode 2019-2014, yaitu Lukman Hakim Saifuddin, di mana email beliau dibajak oleh seseorang untuk mendapatkan kepentingan dengan sejumlah uang dengan cara mengirimkan surat pada kontak-kontak yang ada di email milik beliau. Lukman Hakim Saifuddin memiliki hak sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatakan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan undang-undang ini, Lukman Hakim Saifuddin berhak untuk mengajukan gugatan yang berdasarkan pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sejalan dengan itu, pelaku dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan pasal 45A UU ITE dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Baik, itu dia video mengenai materi cyber law yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili teman-teman kelompok 10 meminta maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan, dan semoga apa yang tadi kami sampaikan dapat berguna bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.